Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama Ajeng. Dan di video ini gue bakalan ngebahas lanjutan dari video sebelumnya ya. Kalau video sebelumnya itu gue lebih ngebahas kuliah online atau daring dari dampak corona ya bagi mahasiswa. Nah, kalau misalkan kuliah online ini kan sebenarnya ada dampak positif, ada dampak negatifnya juga gitu kan. Tapi mungkin banyak dari kita mahasiswa itu memang banyaknya tuh mengeluh karena dengan adanya kuliah online ini gitu. Karena secara kan gini, kuliah online itu kan dirasa kurang efektif menurut mereka kayak gitu. Beda dengan kuliah offline. Kalau misalkan kuliah offline itu kalau misalkan kita nggak ngerti, kita bisa langsung tanyakan sama dosen yang bersangkutan. Kita juga bisa langsung diskusi dengan teman-teman kalau misalkan kita nggak ngerti ya. Dan mungkin ya ini entah perasaan gue atau mungkin lo juga ngerasain yang sama. Kalau kuliah offline ini tugasnya tuh nggak sebanyak kuliah online. Ya nggak sih? Bener kan? Nah, kayak gitu. Terus kalau misalkan eh gue rasa kuliah online ini memang banyak masalahnya, banyak kendalanya. Dari mulai akses internet yang terbatas ya, terus juga paket data internet kita yang memang apa ya, kadang habis di waktu yang kurang tepat ya. Kadang kita tuh lagi ada kuliah online, tiba-tiba paket internet kita habis. Itu juga salah satu masalah dan kendala. Terus kadang tiba-tiba tuh kan gadget ya, HP sama laptop itu tuh kadang suka error tiba-tiba gitu kan. Nah itu juga salah satu kendala sih menurut gue kayak gitu. Dan gue juga sempat lihat artikel. Jadi di situ ada artikelnya tuh tulis bahwa ada salah satu siswa atau murid itu yang curhat sama Pak Menteri ya, Pak Menteri Pendidikan ya, atau Pak Menteri itu. Jadi dia itu curhat kalau dia setiap ada pembelajaran online dia itu sering ngutang beli paket internet. Jadi menurut itu apa ya, eh salah satu masalah dan kendala juga gitu. Karena gini, ini mungkin untuk sebagian para pelajar dan mahasiswa yang tinggalnya jauh dari pusat kota ya atau daerah gitu kan. Jadi itu pasti akan kesulitan mendapatkan jaringan internet. Menurutku seperti itu. Karena yang namanya di daerah gitu kan suka kadang susah sinyal gitu. Karena gue juga ngerasain, karena gue juga kadang suka kayak gitu. Jadi gue tuh, rumah gue tuh kan jauh dari pusat perkotaan. Jadi gue juga sama halnya kayak mereka mungkin. Jadi kadang sinyal tuh ngilang tiba-tiba gitu kan. Kalau hujan datang sinyalnya sama sekali nggak ada. Terus sering gangguan. Nah itu juga memang benar-benar kendala sih. Terus kalau misalkan paket kita habis tuh, ya berarti otomatis kita nggak bisa ikut kelas online dong gitu. Dan kalau misalkan kita kuliah offline, kita nggak punya data internet, kita nggak punya paket internet, masih aman, kita masih bisa pergi ke kampus. Tapi kalau misalkan kita nggak punya paket internet, kalau lagi masa kuliah online itu ya susah juga gitu kan. Ya otomatis kita nggak bisa masuk absen kelas tersebut dong gitu kan, kayak gitu. Dan juga gue rasa ya banyak banget dari kita itu yang memang kesulitan dari segi mungkin ya, selain dari materi pembelajaran yang memang kurang dipahami, dan data internet yang apa ya, yang cukup sulit, menurutku sulit ya, sulit. Dan selain dari itu juga ada hal yang memang sedikit bermasalah untuk kita semua. Yang pertama itu adalah kita, banyak dari kita itu kesulitan membayar uang SPP ya. Selama pandemi ini kan kita tetap ya harus membayar kewajiban kita sebagai mahasiswa, itu bayar uang semester atau bayar uang SPP ya. Ya tapi kan sekarang tuh lagi masa sulit gitu kan, harusnya ada keringanan dong ya gitu. Dan dilansir dari CNN Indonesia ya, bahwa ternyata 50% perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia ini kesulitan membayar uang SPP gitu kan. Ya gue sebagai mahasiswa ini ya, sebagai mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi swasta gitu kan, ya gue juga ngerasain hal yang sama gitu. Karena ya perekonomian di Indonesia tuh lagi sulit gitu kan. Dan untuk membayar uang SPP pun ya sama halnya gitu. Seenggaknya itu kalau misalkan kan lagi masa pandemi kayak gini nih, harusnya kalau misalkan kayak gini tuh harus dikasih keringanan gitu. Ya keringanan, karena gini, banyak banget perguruan tinggi swasta atau mungkin yang negeri juga pun entahlah ya, jadi yang memang mengharuskan mahasiswanya tuh bayar uang SPP secara full. Kalau misalkan nggak bayar berarti nggak bisa ikut ujian akhir semester kayak gitu. Sedangkan mahasiswa atau pelajar itu kan memang punya hak untuk belajar gitu. Kita tuh para generasi penerus bangsa ini gitu kan.
Indonesia tuh lagi dalam masa sulit ya semenjak pandemi corona. Jangan sampai ya di bidang pendidikan pun merasakan hal yang sama gitu, kesulitan gitu kan. Dan aku rasa ya pemerintah harusnya memberikan solusi untuk ini semua gitu. Harusnya seperti itu gitu kan. Jadi memang banyak banget masalah dan kendala sih selama kuliah online gitu. Dan kalau misalnya tanya nih, yang lo setuju nggak sih dengan adanya kuliah online ini? Kalau gue rasa sih nggak terlalu setuju. Kenapa nggak terlalu setuju? Karena gini loh, banyak banget masalahnya, banyak banget kendalanya kuliah online ini gitu. Dan menurut gue lebih baik kuliah offline dibanding kuliah online kayak gitu. Dan jujur gue kangen banget kuliah offline, dan pergi ke kampus gue kangen banget kayak gitu. Dan gue juga sempat lihat artikel, jadi KPAI itu sebenarnya mengusulkan dikuranginya SPP ya bagi sekolah. Dan tapi itu kan baru diusulkan ya, belum terjadi. Sebenarnya harusnya itu memang seperti itu, harusnya dikurangi dong SPP-nya, karena kan kita belajarnya kan di rumah gitu kan, kayak gitu. Dan ada juga beberapa orang tua siswa yang mungkin protes dengan apa ya, dengan adanya belajar di rumah tapi masih tetap harus bayar uang SPP gitu kan. Sebenarnya itu ada apa ya, mungkin ya udah belajar di rumah ini masih tetap harus bayar SPP gitu kan. Dan kasihan banget sih gitu, apalagi kan kalau misalkan anaknya banyak ya, gue bener-bener kasihan banget sih. Karena gue sempat lihat postingan salah satu ibu dari siswa, entah itu sekolah di mana ya anaknya, tapi dia tuh sempat posting curhatan dia di Facebook ya. Dan mungkin nggak cuman para orang tua yang punya anak sekolah aja, di sini gue juga setuju sama postingan si ibu itu gitu. Kenapa gue setuju? Karena gini, gue yakin, gue percaya nih ya, bahwa nggak semua orang tua itu punya yang namanya HP ya, apalagi HP Android gitu kan yang bisa mengakses internet. Itu pasti masih ada aja gitu orang tua yang belum punya HP gitu kan. Terus dan gue percaya juga bahwa di sini tuh pasti masih ada orang tua yang masih nggak paham soal teknologi, masih gaptek, itu masih ada aja gitu kan ya. Dan sedangkan sekarang itu serba online, belajar online gitu kan ya, kuliah online ya, itu kan salah satu kendala juga gitu, salah satu masalah juga. Udah belajar di rumah tapi masih harus tetap bayar SPP gitu. Dan si ibu itu bilang katanya, jadi dia tuh selalu selalu ditagih uang SPP tuh lewat WhatsApp, udah kayak diteror. Jadi setiap ditanyain itu pasti harus suruh bayar uang SPP. Dan penagihannya itu dari bulan dimana anaknya itu udah mulai belajar di rumah kayak gitu. Ini setuju banget sih, jadi emang seharusnya kayak gitu, dan harus pemerintah itu ngasih solusi harusnya kayak gimana gitu. Dan harusnya kita sebagai sebagai masyarakat yang tingkat ekonominya menengah ke bawah ya, itu kan udah ngerasa sulit dari segi ekonomi, jadi tolong untuk segi pendidikan kita jangan terlalu ditekan dong ya. Terus pemerintah tuh harusnya mengerti gitu ya soal ini kayak gitu. Dan apalagi sekarang tuh udah ada ini ya, kebijakan baru ya, ada new normal ya. New normal ini adalah kehidupan setelah PSBB, jadi kita tuh udah bisa beraktivitas seperti biasa ya. Katanya semua area publik itu udah bisa dibuka, para pekerja udah mulai bisa kerja lagi ke kantor, terus sekolah udah mulai bisa masuk sekolah ya kayak gitu. Dan apa ya, dan gue justru seneng dengan adanya new normal ini, karena pasti kita udah bisa keluar rumah. Karena jujur gue tuh sebenarnya bukan tipe orang yang bukan orang rumahan, dan bukan anak introvert yang memang bisa lama-lama di rumah. Dan karena gue lebih banyak aktivitas di luar rumah, jadi selama karantina ini super bete. Walaupun emang produktif sih gue ngejain hal-hal kayak ngejain tugas kerja emang di rumah gitu, tapi pada dasarnya emang gue lebih suka beraktivitas di luar rumah kayak gitu. Oke, semoga pendidikan di Indonesia ini lebih baik lagi ya, dan masalah-masalah yang sempat kita alami sepanjang pandemi corona ini semoga cepat berlalu, semoga cepat berakhir ya. Dan untuk kita semua tetap semangat ya belajarnya, untuk yang sekolah tetap semangat sekolahnya, untuk kita juga mahasiswa jangan lupa tetap semangat belajar kuliah online-nya, jangan banyak keluh ya. Dan untuk kalian yang udah nonton video aku, sebenarnya bukan ini tuh video tuh sebenarnya unek-unek gue sih sebagai mahasiswa, karena emang gue
gue juga sebenarnya sedikit ngeluh, cuman ya mau gimanain lagi, kita harus tetap semangat, kita harus hadapin sama-sama pandemik ini, dan kita harus lawan corona ini. Semoga Indonesia lebih baik dan kita semua disehatkan selalu ya. Oke, untuk kalian semua semangat, jangan lupa jaga kesehatan dan selalu bahagia. Dan untuk kamu kalau misalkan oke, next videonya mau video apa, kalian bisa request dan tulis aja di komentar kalian mau ngobrol soal apa nanti ke depannya di video next ya. Oke, bye.